Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, tanpa terasa pada hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-24 di bulan Ramadan. Tanpa terasa Ramadan terus tambah habis, tambah meninggalkan kita. Maka bertambah akhir daripada bulan Ramadan ini seperti yang kita ketahui, bertambah akhir maka bertambah besar juga pahalanya. Nabi SAW juga mengajarkan yang seperti itu, bahwa di 10 hari terakhir maka Nabi SAW akan lebih sungguh-sungguh lagi. Saddal mi'zar, Nabi akan mengikatkan tali pinggangnya. Maknanya enggak kumpul dengan istri. Nabi SAW i'tikaf. Bukan hanya beliau sendiri yang bermujahadah untuk susah payah mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi juga wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW juga membangunkan keluarganya. Nabi juga ikut bangun, membangunkan keluarga, membangunkan anak, membangunkan istri, untuk juga menghidupkan akhir daripada bulan Ramadan, sehingga ketika sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar maka diharapkan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu dan juga dosa-dosanya yang akan datang. Dan ini Bapak Ibu yang mulia, pengampunan dosa ini adalah cita-cita orang-orang soleh terdahulu, dan kita ingin belajar meniru mereka. Tidak ada orang yang lebih soleh setelah para nabi, para rasul, melebihi para sahabat. Diriwayatkan bahwa satu kali Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkumpul dengan beberapa orang sahabat lainnya. Maka sahabat lain ditanya, cita-cita kamu apa? Maka setiap sahabat nyampaikan cita-citanya. Saya ingin ini, ingin itu.
Maka terakhir ditanya, Sayyidina Abdullah bin Umar ditanya, kalau kamu cita-citanya apa? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar beliau mengatakan, saya punya cita-cita hanya satu. Cita-cita saya adalah sebelum saya meninggal dunia, dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat. Sahabat itu orang yang paling faham dengan akhirat. Sahabat ini adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling memahami mana hal-hal yang penting, barang-barang yang bernilai, mana yang layak untuk dijadikan cita-cita itu adalah para sahabat. Maka mari kita mencari anugerah ini. Anugerah ini dibuka lebar oleh Allah di bulan Ramadan, terutama di akhir, yang sekarang pun kesempatannya masih terbuka lebar bagi kita. Maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini, sehingga semoga dengan anugerah, rahmat, pertolongan, taufik daripada Allah, semoga kita dijumpakan dengan malam Lailatul Qadar dan akhirnya menjadi asbab hal yang bisa kita banggakan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian membaca beberapa hadis yang akan kita bacakan, kita dengar daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis yang ke-24, tetapi belum selesai ya. Baru sampai di separuh perjalanan, separuh hadis kita baca. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Nabi mengatakan fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Nabi beliau meriwayatkan hadis ini, beliau riwayatkan dari Allah. Ini namanya hadis qudsi. Dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar apa itu hadis qudsi, bagaimana perbedaannya, kenapa dinamakan hadis, kenapa dikatakan qudsi. Ini semua kita sudah bahas di beberapa waktu yang lalu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian pun diharamkan, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, kalian semuanya tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, minta hidayahlah pada aku, ahdikum, maka aku akan berikan hidayah petunjuk pada kalian. Ini pun juga sudah kita terangkan kemarin. Ini hadis yang harus hati-hati. Ini juga sudah diulang kemarin kan. Ada ustadz yang di Kampar itu nyesatkan orang pakai hadis ini. Kullukum dhallun, semua manusia sesat. Nah, Muhammadiyah sesat, NU sesat. Nah, ini gara-gara gagal paham. Yang dimaksud sesat di situ bukan sesat seperti yang untuk nyesat-nyesatkan orang, enggak. Karena banyak ayat Al-Qur'an juga dengan makna yang serupa. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Nabi pun dalam bahasa itu wa wajadaka dhallan fahada. Nah, maka jangan diterjemahkan Nabi sesat kemudian diberi hidayah Allah. Ini orang perlu syahadat ulang. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', kalian semua lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, minta makanlah padaku, ut'imkum, maka aku akan berikan makan pada kalian. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin, kalian semuanya adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, minta pakaianlah kepada aku, aksukum, maka aku akan berikan pakaian pada kalian. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, kalian tukhti'una, selalu berbuat salah, dosa, bil-laili wan nahar, malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya adalah mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah pada aku, aghfir lakum, aku akan ampuni kalian.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian lang tablughu, kalian sekali-kali tidak akan sampai durri, membahayakan aku, fatadurruni, kemudian kalian membahayakanku. Walang tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian tidak akan bisa memberi manfaat pada aku, kemudian setelah itu bisa memberikan manfaat padaku. Ya ibadi, sampai di sini kita kemarin belum bahas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seumpama orang-orang awal kalian, wa akhirakum, yang akhir dari kalian, wa insakum, dan manusianya kalian, wa jinnakum, dan jin di kalangan kalian, kanu, adanya mereka, ala atqa qalbi rajulin, berada di paling takwanya hatinya satu orang, minkum, di antara kalian, mazada, maka yang demikian itu tidak menambahkan, mazada dzalika fi mulki syai'a, mazada tidak menambahkan dzalika yang demikian tersebut, fi mulki dalam kekuasaan kerajaanku, syai'an sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seumpama yang awal dari kalian, yang akhir daripada kalian, wa insakum, manusia kalian, wa jinnakum, dan jin di kalangan kalian, kanu, mereka berada, ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, berada di paling buruknya hati manusia, hati seseorang di antara kalian, mana qasadzalika min mulki syai'a, maka yang demikian itu tidak mengurangi daripada kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seumpama orang awal di antara kalian, orang-orang akhir di kalangan kalian, wa insakum, manusianya kalian, wa jinnakum, jin di kalangan kalian, qamu, mereka berdiri, fi sa'idin wahid, di satu lembah, fasa'aluni, semuanya meminta kepadaku, fa'ataitu, maka aku berikan, kulla wahid, setiap mereka, mas'alatahu, permintaan mereka, mana koso, tidak akan berkurang, dzalika yang demikian tersebut, mimma, daripada apa, indi, yang ada pada sisiku, illa kama yang kusul mikhyat, kecuali seperti berkurangnya jarum, idza udkhilal bahra, ketika dimasukkan ke dalam laut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, hanyalah itu amal kalian, uhsiha, yang aku jaga, lakum, untuk kalian, tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan sempurnakan amal itu kepada kalian. Faman wajada, maka barang siapa mendapati khairan, kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Waman, dan barang siapa wajada, yang mendapati ghairu dzalika, yang selain itu, fala yadumanna, maka janganlah dia mencela, illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, rawahu, telah meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Jadi hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini hadis menerangkan tentang hal yang begitu luar biasa, menjadi pondasi di dalam agama. Maka Nabi SAW sampai menerangkan bahwa seumpama seluruh manusia menjadi orang taat, seumpama manusia itu menjadi orang taat, diletakkan ke dalam hati satu orang saja. Para ulama mengatakan atqa qalbi rajulin, di situ tidak ada yang bisa dimaksud kecuali yang mulia baginda Muhammad SAW. Seumpama seluruh manusia taat semua, semua jadi seperti Nabi Muhammad semua, maka dengan ketaatan seluruh manusia, seluruh makhluk itu tidak akan menambahkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu bukan agung karena diagungkan makhluk, tidak. Memang Allah itu zat yang maha agung, Allah itu zat yang maha hebat. Walaupun semua makhluk tidak mengakui kehebatannya, walaupun seluruh makhluk mengakui kehebatannya, kehebatan Allah nggak akan bertambah. Itu namanya sempurna. Begitu juga sebaliknya. Seumpama seluruh manusia diletakkan menjadi satu jiwa yang begitu buruk, afjari qalbi wahid minkum. Ini yang dimaksud kata para ulama iblis. Kalau jadi iblis pun semuanya, tidak ada yang taat pada Allah. Semua manusia maksiat. Tidak ada yang mau menyembah Allah, tidak ada yang mau sholat, tidak ada yang mau puasa, tidak ada yang mau zakat, tidak ada yang mau haji. Bagaimana? Itu pun juga tidak akan mengurangi daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Dalam hal ini pelajaran yang besar. Kita, Bapak Ibu yang mulia, manusia siapapun, kalau dia mengamalkan agama, yang untung siapa? Dirinya sendiri. Kalau dia sholat, maka yang untung itu siapa? Dirinya sendiri. Kalau dia maksiat, yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Maka nggak ada ceritanya menguntungkan Allah atau seseorang membuat Allah itu rugi. Yang untung kita, yang rugi adalah kita sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali kita menyalahkan diri kita sendiri. Maka ini menjadi pelajaran yang besar. Jangan sekali-kali kita itu merasa dengan ketaatan kemudian kita merasa berjasa pada Allah. Jangan sampai merasa berjasa pada agama. Dalam ayat Al-Quran pun ada. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka itu merasa di zaman dulu, zaman Rasulullah, itu ada orang yang mereka merasa bahwa kalau mereka ini masuk Islam tuh macam ada jasa untuk agama. Jadi sebahagian orang ada, saya ini kalau masuk Islam maka jumlah umat Islam bertambah. Kalau jumlah umat Islam bertambah berarti saya punya jasa dalam agama. Saya membuat jasa pada Allah. Maka langsung dijawab oleh Allah, enggak, itu otak terbalik itu, kata Allah. Salah yang seperti itu. Bukannya kamu yang berjasa, balillahu yamunnu 'alaikum. Yang berjasa itu Allah. Yang berjasa itu Allah. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Allah yang memberikan kamu hidayah sehingga akhirnya kamu jadi orang beriman. Lah siapa yang berjasa? Mau kita sholat, itu dari mana bisa sholat? Taufik dari Allah. Kita bangga kita bisa sholat sepanjang malam. Mulai dari habis isya, tidak tidur-tidur, hatamkan Al-Quran sampai subuh. Siapa yang memberikan pertolongan? Allah juga. Lah sekarang, taat kita juga datang dari Allah. Kemampuan itu datang dari Allah. Lah berarti yang berjasa itu siapa? Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Yang betul-betul berjasa itu Allah. Kalau kamu mau jujur, kata Allah. Cuma kalau berbohong, akhirnya sifat-sifat setan yang datang. Orang tuh kalau sudah kesetanan ya sudah. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini Qarun. Saya ini bisa seperti ini kan karena saya hebat, punya ilmu. Ya karena saya. Kalau sudah merasa utituhu ala ilmin indi, saya bisa seperti ini karena kehebatan saya, maka orang seperti ini akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama Qarun laknatullah alaih. Maka ini pelajaran. Allah menegur dalam hadis qudsi ini. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain banyak. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu, wahai hamba-hambaku, aku menciptakan kalian bukan supaya aku mengambil untung laba dari kalian, tidak. Tapi aku menciptakan kalian adalah supaya kalian bisa mengambil untung, mengambil laba dari aku. Jadi Allah tuh tidak ada ambil keuntungan, tidak. Kita ini taat, yang untung kita sendiri. Kalau kita ini tidak taat pada Allah, yang rugi adalah kita. Sedikit pun kita tidak merugikan agama, apalagi merugikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu, wahai hamba-hambaku, seumpama orang-orang dari awal kalian, seluruh manusia dari awal sampai yang terakhir, bukan hanya manusia saja, wa insakum wa jinnakum, seluruh manusia, seluruh jin. Jumlah jin itu tak berapa banyak. Entah lebih banyak jin, entah lebih banyak manusia. Mereka semua, kata Allah, berdiri di satu lembah. Kemudian mereka semua meminta kepada Allah. Semua minta. Kemudian kata Allah, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu.
setiap orang akan aku berikan permintaan mereka. Mana qasadzalika mimma indi, maka itu semua tidak akan mengurangi apapun yang ada pada sisiku, sedikit pun tidak berkurang, kata Allah. Illa kama yanqusul mikyat idza udkhilal bahar, kecuali seperti berkurangnya jarum dimasukkan ke dalam laut kemudian angkat, maka seperti itulah perumpamaan berkurangnya apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sebenarnya ini bukan mengatakan berkurang, tidak. Ini para ulama mengatakan ini hanya taqriban lil fahmi, ini memudahkan pemahaman, itu enggak kurang. Coba al-qalil kal ma'dum, ini kata orang-orang Arab, al-qalil kal ma'dum, sedikit itu kan macam enggak ada. Masa itu dikatakan berkurang? Jarum dimasukkan ke laut, angkat jarum itu, menetes pun tidak. Menetes pun tidak, yang ada hanya jarum itu basah. Lah seluruh makhluk meminta dan seluruhnya diberi oleh Allah, sedikit pun khazanah Allah itu tidak berkurang. Ini dikatakan berkurang tuh hanya takriban lil fahmi, yang paling kecil, karena kita ini manusia, paling mudah itu kalau mau diterangkan tuh dikasih contoh, diberi misal, tamtsil. Maka di sini hal yang paling kecil, tamsil, seumpama ada, kata para ulama, contoh yang lebih kecil lagi dari itu, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan contoh yang lebih kecil lagi. Tapi enggak ada contoh yang lebih rendah daripada berkurangnya suatu perkara yang memang kalau dikatakan berkurang iya, tapi dikatakan tidak, hakikatnya tidak, ya itulah contoh yang paling kecil. Ini hanya takriban lil fahmi, kata para ulama, ini hanya memudahkan pemahaman, sebenarnya tidaklah berkurang. Itu saking maha agungnya Allah, saking banyaknya khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wahai hambaku, hanyalah yang aku jaga itu amal-amal kalian. Jadi apapun perbuatan kita ini, resikonya itu yang nanggung kita sendiri. Di akhirat itu yang akan menanggung amal itu kita. Kalau kita ini dapat apapun nanti di akhirat, dapat balasan, itu semua karena hasil amal perbuatan kita sendiri. Kemudian tsumma uwaffikum iyyaha, akan aku sempurnakan nanti apa yang kalian kerjakan itu nanti di akhirat. Siapa yang mendapati hal-hal yang baik, dia ini mengerjakan amal soleh, taat pada Allah, maka banyak-banyaklah dia bersyukur pada Allah. Karena memang lafadz bersyukur ini kalau kita tengok di dalam Al-Quran, semua ucapan orang-orang beriman itu ketika masuk surga itu ucapannya Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ini ucapan ahli surga. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Zat, adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan kesusahan daripada kami. Jadi orang itu kalau beriman, karena hidup di dunia ini taat pada Allah butuh mujahadah, maka pasti susah. Mau berangkat subuh, duduk dalam kajian, itu nahan ngantuk, itu kan susah. Maka nanti orang-orang yang susah dalam amal agama itulah nanti yang akan mengucapkan Alhamdulillah ketika masuk surganya Allah. Jadi perintah Allah di sini, siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Memang pujian-pujian pada Allah itu hanya akan bisa diucapkan oleh orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka semoga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang nanti di akhirat bisa memuji Allah karena hasil amal kita yang telah kita buat di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man wajada ghaira dzalik." Siapa yang mendapati selain itu. Tadi Allah katakan siapa yang mendapati kebaikan, maka puji Allah. Siapa yang mendapati selainnya. Ini coba tengok luar biasanya. Allah mengajarkan pada kita, harusnya kan di situ kalau kita pahami kan, siapa yang dapati kebaikan, puji Allah. Siapa yang dapat keburukan, harusnya itu kan yang diucapkan. Tapi Allah nggak nyebut kata-kata buruk. Ini saking pentingnya hal-hal itu kalau buruk jangan diucapkan. Para alim ulama mereka mengatakan pada kita, ini pelajaran penting. Ini namanya adab.
Kalau kita ingin satu kemungkaran itu, ini ada kemungkaran, apapun, kemungkaran kan luas. Ingin kemungkaran itu tidak tersebar, maka jangan diucapkan. Ajak saja pada kebaikan, kemungkaran itu akan hilang sendiri. Tapi kalau kemungkaran itu kita ucapkan, disampaikan, maka ujung-ujungnya kemungkaran itu akan tersebar. Kalau kita ini nggak suka dengan satu perkara, jangan disebut. Dan memang kan sebenarnya buktinya begitu. Kalau kita ini nggak suka, naudzubillah ya, kadang namanya kita manusia, tahu-tahu berkelahi pula sama orang kan. Kalau kita sudah benci sama satu orang, Bapak Ibu, kira-kira kita mau nyebut namanya? Jangankan nengok, nyebut namanya aja nggak mau. Sama siapa tadi? Sama Paja tuh namanya pun nggak mau kita sebut. Kenapa? Begitulah hal yang kita anggap buruk tuh seperti itu. Menyebut namanya saja nggak mau. Allah mengajarkan adab. Hal buruk jangankan untuk dibuat, disebut pun tidak layak. Maka kata Allah, kalau dapat kebaikan, puji Allah. Kalau dapat selainnya, maka nggak usah nyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Nah, itu hasil daripada perbuatan diri sendiri. Kemudian itu namanya adab. Ini kalau kita belajar ilmu tauhid, ada namanya istilahnya adab, Bapak Ibu yang mulia. Ini ada istilah adab. Buruk baik kan datang dari Allah. Buruk yang ciptakan Allah, yang baik juga yang ciptakan Allah. Tapi kan gak enak kalau kita sebut keburukan dari Allah. Kalau bicara hakikat, itulah hakikat. Tapi kalau bicara adab, boleh nanti satu orang karena adab, maka nanti misal kalau ada satu orang ustadz, dia ceramah. Kemudian selepas ceramah kata ustadz, alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan, yang benar datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Ini kajian tauhid bagaimana hukumnya? Apakah dia jadi Tuhan? Enggak, tengok dulu ini niatnya apa. Kalau niat dia ini ta'adduban ilallah, niatnya karena beradab pada Allah, maka boleh. Jaga adab. Nggak layak rasanya untuk menisbatkan hal-hal begini secara adab. Hakikat pasti. Maka kalau dengan adab, kata para ulama, diperbolehkan. Diperbolehkan. Hakikatnya dari Allah. Sama seperti kita ini. Kan kita tahu Allah yang menciptakan yang indah, yang buruk juga Allah. Tapi kalau kita sebut-sebut yang buruk semua, babi Allah ciptakan, tai Allah ciptakan, ini kan nggak pas. Kalau mau tuh menerangkan ke orang-orang kan yang indah. Surga Allah ciptakan, coba tengok buah-buahan indahnya, apel, anggur, delima, segala macam. Masa setelah itu dia urutkan yang buruk-buruk, kemudian dia nisbatkan pada Allah, hakikatnya iya, tapi orang yang seperti ini tidak beradab. Nah, jadi kalau dia karena adab, boleh saja, boleh. Jadi jangan kita ini mudah-mudah nyalakan, nah ini ustaz lah sase kok, enggak. Kalau memang adab, ta'adduban, kata para ulama, diperbolehkan dia mengucapkan hal yang seperti tadi. Nah ini hadis yang kita dengarkan, hadirin Bapak Ibu yang mulia, yang melanjutkan sisa daripada beberapa pembahasan yang telah kita baca di hadis di pertemuan yang lalu. Kita masuk di hadis yang setelahnya, itu hadis yang ke nomor al-khamis wal ishrun. Hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 yaitu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Dzar juga. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin diriwayatkan daripada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan juga. Anna unasan sesungguhnya ada beberapa orang min ashabi Rasulillah daripada sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu mereka sahabat beberapa orang tadi yang datang mengatakan lin nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur, zahaba telah pergi memborong, ahlud duthuri orang-orang kaya, bil ujuri dengan pahala. Orang-orang kaya ya Rasulullah, mereka pergi semua memborong pahala yang banyak. Yusalluna mereka solat kama nusolli sebagaimana kami solat. Kami solat, mereka solat juga. Wa yasumuna mereka puasa kama nasumu sebagaimana kami puasa. Kami puasa, mereka bisa puasa juga. Wa yatasaddaquna dan mereka bisa sedekah bifuduli amwalihim dengan kelebihan harta mereka.
Maknanya mereka bisa sedekah, kami tidak. Kami miskin. Ini yang datang ini fuqara, orang-orang fakir dari kalangan sahabat. Qala, maka Nabi SAW bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian ma tasaddaquna, ada perkara yang kalian juga bisa bersedekah? Allah bisa, ada kok memberikan untuk kalian beberapa perkara bisa kalian bersedekah. Inna bi kulli tasbihah, sesungguhnya setiap kali tasbih, ucapan subhanallah, shadaqatan itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin, setiap takbir, ucapan Allahu Akbar, shadaqatan dinilai sedekah. Wa kulli tahmidatin, setiap tahmid, alhamdulillah, shadaqatan dinilai sedekah. Wa kulli tahlilatin, setiap tahlil, la ilaha illallah, shadaqatan dinilai sedekah. Wa amrin bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, shadaqatan dinilai sedekah. Wa nahyin an mungkarin, mencegah dari kemungkaran, shadaqatan dinilai sedekah. Wa fi but'i ahadikum, dan di kemaluan salah seorang di antara kalian, berhubungan suami istri, shadaqatan itu juga ada pahala sedekahnya. Qalu, maka sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatahu, syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, kemudian dia terus mendapatkan pahala karena mengikuti syahwatnya? Qala, maka Nabi bersabda, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, law wada'aha, seumpama dia meletakkan syahwatnya itu fi haramin, dalam perkara haram, akana alaihi wizrun, apakah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika, maka seperti itu jugalah, idza wada'aha, apabila dia meletakkan syahwatnya fil halali, dalam perkara halal, kana lahu ajrun, maka dia juga mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, ada beberapa orang datang pada Nabi, kan tidak disebut namanya, inna unasan min ashabi Rasulillah, beberapa orang. Lah sekarang ini majhul, dalam istilah bahasa Arab namanya majhul, nggak jelas. Lah kalau majhul tidak jelas, yang tidak jelas itu sahabat, tidak ada masalah. Yang masalah itu nanti orang setelah mereka, itu bisa membuat hadis jadi dhaif. Kalau sahabat, sepakat seluruh ulama mereka itu adil, orangnya jujur, tidak akan mungkin berbohong. Maka ini sahabat, walaupun tidak disebutkan siapa yang datang, itu tidak ada masalah. Kemudian sahabat tadi datang mengadukan hal itu, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka semua borong pahala. Kemudian mereka ini borong pahala itu penyebabnya apa? Mereka ini sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Lah mereka bisa sedekah, kami tidak bisa. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Kata Nabi, banyak cara-cara, jalur untuk sedekah itu banyak kok. Ini pertama, kita harus tahu bahwa ini yang dilakukan oleh sahabat, ini namanya bukan hasad, enggak. Hasad itu kan iri hati, dengki, busuk hati. Ini bukan hasad. Karena hasad itu mayoritas ulama mengatakan mutlak semuanya haram. Hasad itu haram. Kalaupun nanti ada pengecualian, contohnya dalam beberapa hadis Nabi bersabda, la hasada illa fisnatain. Kata Nabi, tidak ada hasad kecuali dua perkara. Yang pertama, orang yang Allah berikan dia harta, kemudian orang yang diberikan harta ini dia sedekah siang malam. Yang kedua, ada orang yang diberikan Allah anugerah baca Quran, kemudian dia baca Al-Quran siang malam. Lah pada orang ini boleh kita hasad. Maka ulama membahas, kalaupun ada hasad yang dibolehkan, yang dua ini saja. Karena bahasa di situ jelas hasad tidak boleh kecuali dua. Tapi para ulama kemudian membahas yang dimaksud di situ bukan hasad. Ini hanya menyerupakan nama. Tapi sebenarnya yang ada di sini yang diperbolehkan ini mirip dengan hadis yang kita dengar tadi. Ini bukan hasad. Sahabat datang, ya Rasulullah, ini orang kaya, borong pahala, bisa sholat, kami juga sholat seperti kami sholat, mereka bisa puasa seperti kami puasa, lah kami tidak bisa. Ini bukan iri. Ini kata para ulama, dalam bahasa Arab namanya ghibthah. Apa perbedaan ghibthah dengan hasad? Hasad itu adalah ketika melihat orang dapat kebaikan,
maka dia menginginkan kebaikan itu hilang dari orang tadi, entah dia dapat atau tidak, itu hasad. Hatinya yang berbicara, nggak perlu mulut. Semoga hilang, entah dapat awak, entah tidak, terserahlah. Itu hasad. Ghibtah itu apa? Menginginkan kebaikan, dia dapat kebaikan, tetapi dia tidak ada harapan orang lain itu kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Ini namanya ghibtah. Jadi ketika melihat orang dapat kebaikan, dalam hatinya, ya Allah saya juga maulah seperti itu. Tapi nggak ada rasa benci, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa dengki tadi. Dia nggak berharap kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Ini namanya ghibtah. Maka hal yang seperti ghibtah dalam kebaikan semua dianjurkan. Kata para ulama, ghibtah ini mustahab. Dalam kebaikan semua dianjurkan. Nengok orang buat amal kebaikan, ghibtah lah kita. Ada orang sholat, kok sholatnya Masya Allah panjang, tahajudnya panjang, baca Qur'annya kok rajin ya, apalagi nengok Ramadan. Datang kita ke masjid, dia udah duduk baca Qur'an. Pulang kita masih juga duduk. Datang asar, duduk juga baca Qur'an. Maghrib dia pula lagi yang baca Qur'an. Kemudian kita katakan, hebat kali ini orang, saya mau seperti itu. Ini ghibtah, ini dianjurkan. Semua amal kebaikan dianjurkan ghibtah, tapi bukan hasad. Lah sahabat, yang mereka kehendaki di sini adalah ghibtah itu tadi, menginginkan kebaikan yang mana kebaikan itu dia dapat, tetapi tidak berharap kebaikan itu hilang daripada orang yang dia lihat. Ini sahabat. Maka sifat sahabat itu luar biasa. Mereka tuh kalau sudah nggak mampu amal kebaikan, walaupun dalam kondisi uzur, sahabat tuh nangis. Kalau kita misalkan dalam kondisi uzur, wah senang, alhamdulillah dapet diskon, gitu. Pergi kita safar bulan Ramadan, kemudian kan ada keringanan. Orang yang dia safar, sudah safar boleh kosor 82 kilo lebih, maka nggak wajib puasa. Senang tuh. Salah apa senang? Nggak salah. Tapi itulah beda kita dengan sahabat. Dalam satu ayat Al-Quran, sahabat itu ada yang mau berangkat berjuang. Maka kemudian selepas itu nggak ada bekal. Akhirnya mereka disuruh Nabi tinggal aja. Kata Nabi nggak usah ikut, tinggal. Maka akhirnya mereka disuruh tinggal. Padahal yang berangkat berjuang tuh mati semua tantangannya. Harusnya kan senang. Tapi apa dalam Al-Quran? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka pergi ninggalkan Nabi. Tawallau. Memang mereka pergi ninggalkan Nabi. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Tapi air mata mereka tuh menetes. Hazanan, sedih. Kenapa? Mereka sedih karena kenapa saya nggak digunakan Allah untuk agama. Ini sahabat. Sifat mereka tuh dalam Al-Quran diabadikan. Maka kalau ada orang mengatakan sahabat tuh biasa, manusia biasa sama seperti kita, Anda nggak kenal sahabat. Samanya dari segi manusianya. Kalau kita ngaku sama, ya mereka nggak akan jadi sahabat, kita nggak akan terlahir di zaman ini. Sahabat itu orang-orang hebat. Maka mereka ketika ada uzur sekalipun, kok kemudian mereka tertinggal, nggak sempat amalkan agama, itu kesedihan tuh ada dalam hati. Sama dengan cerita tadi. Harusnya kan namanya miskin. Coba Bapak Ibu yang mulia. Orang fakir kok pengen sedekah, coba. Sekarang orang kaya pun tidak mau sedekah. Jangankan sedekah, niat sedekah pun tidak ada. Tapi orang fakirnya sahabat. Dalam hadis itu fuqaraul muhajirin. Ini satu riwayat, dalam riwayat lain yang malah sahihain. Pelengkapnya ada nanti. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sampai menuliskan juga riwayat yang lebih lengkap. Di situ disebutkan inna fuqara'al muhajirin. Fuqara, fakir itu Bapak Ibu. Biasa kalau kita sudah bulan Ramadan ini ustadz-ustadz bahas tentang zakat fitrah kan dibagi. Fakir dengan miskin itu beda. Orang fakir itu aswa'u halan minal miskin. Fakir itu lebih buruk lagi kondisinya dari orang miskin. Orang miskin itu ibarat kalau dia ini bekerja, satu hari itu keperluan dia 10.000. Maka yang dapat itu tidak sampai 10.000, tapi lebih dari separoh. Lebih dari 5.000 dia dapat, tapi tidak sampai 10.000, maka kan namanya kurang. Keperluan untuk keluarga minimal 10.000, tidak dapat 10.000 tapi lebih dari separoh, itu namanya miskin, masih dapat. Kalau fakir itu
jangankan dia ini separoh, itu separoh pun tidak dapat, kurang dari separoh. Keperluan 10.000 tapi cuma dapat 2.000 sehari, 3.000 sehari, 4.000 sehari, 4.500 sehari. Ini namanya orang fakir. Fakir tuh kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Lah sekarang yang datang nih fakir. Orang fakir, bahasanya bukan miskin, fakir, tapi iri, hasad, bukan iri hasad, ghibthah. Keinginan mereka untuk amal agama itu nggak hilang. Maka nggak heran kan ketika ada beberapa hadis yang diriwayatkan kalau ada orang mengatakan kalau seumpama saya punya harta sebanyak gunung emas, gunung Uhud ini semua akan saya sedekahkan di jalan Allah, maka dengan niatnya itu pun ditulis oleh Allah sedekah sebanyak barang tadi. Ini orang fakir bisa seperti itu, tapi hal-hal yang seperti ini bisanya dengan niat. Dengan niat. Lah ini kelebihan para sahabat. Fakir pun ada uzur, tetap mereka ini ada keinginan untuk mengamalkan agama. Kemudian akhirnya Nabi SAW memberikan solusi. Kata Nabi, ada kok yang bisa. Kalian walaupun fakir bisa untuk bersedekah. Ucapan subhanallah sedekah, ucapan Allahu Akbar sedekah, ucapan la ilaha illallah sedekah. Bahkan kata Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Bahkan fi bud'i ahadikum, di kemaluan berkumpul suami istri itu pun juga dapat sedekah. Maka sahabat heran, masa ya Rasulullah kami sesuai dengan nafsu kami kok malah dapat pahala sedekah, itu bagaimana? Maka Nabi SAW memberikan satu contoh kias. Ini kata para ulama dalilnya kias ini. Ini diantara dalilnya kias. Kata Nabi, ya coba kalian fahami. Kalau seumpama syahwatnya itu dia salurkan kepada perkara haram, kira-kira dapat dosa enggak, kata Nabi? Nah, kata sahabat, ya tentu berdosa. Maka begitu juga, kalau syahwat itu dia letakkan di tempat perkara yang halal, maka dia juga mendapatkan pahala. Tapi dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan wajib diharuskan adanya niat yang baik. Tapi kalau nggak ada niat, nggak dapat. Ini menunjukkan kata para ulama hal-hal mubah. Nikah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Apa hukumnya nikah? Nikah itu hukum aslinya mubah. Dan kita tahu bahwa hukum asli itu memang ada, tapi nanti bisa bercabang sesuai dengan niat seseorang. Hukum asli nikah itu adalah mubah, tapi bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Kemana perbedaannya? Karena niat. Sunnah tergantung kondisi dia, wajib juga tergantung kondisi dia. Kalau haram, kok bisa haram Ustaz nikah itu? Ya, kalau niat untuk menyakiti wanita yang dia nikahi, haram hukumnya. Belum lagi dia sakiti, niat saja itu haram pernikahan, walaupun sah. Maka hal-hal yang seperti ini kata para ulama diharuskan adanya niat. Kalau dia niat yang benar, maka contoh niat yang benar itu bagaimana? Kok berkumpul hubungan suami istri? Ya banyak niat yang benar. Dengan berkumpul suami istri, niat untuk menghasilkan anak soleh. Ini anak soleh, kemudian menjaga diri kita, menjaga istri kita, menjaga kehormatan. Dengan niat seperti itu, maka berarti dia sudah mendapatkan pahala yang banyak. Maka tergantung, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang mulia, satu hal yang penting juga daripada pembahasan hadis ini, para ulama membahas bahwa di sini nampak ada dua kelompok pembahagian orang. Yang pertama orang kaya, yang kedua orang miskin. Maka contoh dalam hadis yang kita dengarkan tadi adalah yang datang itu sahabat-sahabat fakir, sahabat miskin, tapi mereka itu miskin yang taat. Kemudian yang mereka kadukan itu kawan-kawan mereka yang kaya, dan yang kaya pun juga yang taat. Ini dua kelompok kaya miskin tapi dua-duanya wali Allah. Ini kata para ulama, disinilah nanti akan timbul satu hukum ikhtilaf. Ada orang kaya yang bersyukur,
dan ada orang miskin yang bersabar, mana yang paling mulia di antara mereka berdua? Kalau orang kaya sombong, miskin sombong, nah ini tidak ada perlu kita bahas. Di sini dua-duanya orang hebat. Kaya, kemudian dia bersyukur dengan cara dia kaya, akhirnya dia amal agama, sedekah, selalu berbagi. Ini kaya yang syukur. Kemudian yang kedua, orang miskin yang bersabar, mana yang lebih utama? Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Umum mayoritas ulama mengatakan bahwa lebih utama orang kaya yang bersyukur dibandingkan orang miskin yang bersabar. Ini bahasanya afdol ya, lebih utama, dua-duanya utama, dua-duanya hebat. Tapi yang paling hebat mana? Ini bukan buruk baik, enggak. Orang hebat dua-duanya, yang paling hebat mana? Termasuk Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan yang beliau rojehkan, yang beliau unggulkan pendapat orang kaya yang bersyukur itu jauh lebih utama. Tapi mayoritas ulama-ulama tasawuf mereka mendahulukan orang miskin yang bersabar. Lah, ini banyak dalil. Lah di antara dalil ulama-ulama yang mengatakan bahwa orang kaya yang bersyukur lebih utama, hadis yang kita dengar tadi. Lah dari mana? Coba. Nggak ada nyebut di situ kan, membahas secara terperinci. Tapi kata para ulama, di situ ada keterangan bahwa Nabi didatangi orang-orang fakir miskin. Kemudian selepas itu orang-orang miskin pun menyebutkan kelebihan orang kaya. Mereka sholat, mereka taat, mereka puasa, mereka buat amal agama, mereka bisa juga sedekah, lah kami nggak bisa. Setelah ada kaduan seperti itu, maka Nabi nggak memberikan satu jawaban pada mereka yang Nabi katakan misalkan, nggak usah, nggak masalah, kalian ini miskin-miskin lebih utama kok dari mereka. Nggak ada. Malah di situ Nabi memberikan amal untuk mengejar amalnya orang kaya. Jadi kalau kamu pun miskin, kok kamu nggak ikut sedekah dengan hal yang kamu bisa bersedekah, kamu tetap akan kalah dengan orang kaya. Maka akhirnya Nabi beri amal. Ini amalnya. Setiap subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, amar ma'ruf nahi anil munkar sedekah. Nabi katakan, perbanyak ini, kalau kalian buat banyak, mereka banyak, nanti dihitung mana yang paling banyak, itu yang lebih mulia. Dalam riwayat lain, Nabi SAW ketika memberikan amal yang hadisnya hampir-hampir mirip, tapi Nabi menerangkan amalan zikir selepas sholat. Kata Nabi, ketika sahabat itu datang, hadisnya hampir mirip tapi riwayat yang berbeda. Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah subhanallah 100 kali. Nabi SAW memberikan amal untuk dikerjakan selepas sholat. Jadi hadisnya, ketika tadi ada sahabat yang datang, fuqara muhajirin datang kepada Nabi. Kemudian mereka mengadu, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka memborong pahala. Maka Nabi bertanya, kenapa? Maka orang-orang fakir miskin mengatakan, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah, mereka bisa memerdekakan budak dan kami tidak bisa memerdekakan budak. Maka Nabi kemudian memberikan jawaban. Kata Nabi, apakah kalian mau aku ajarkan sesuatu yang mana kalian bisa memacu, membalap mereka, orang yang di depan kalian tadi semua bisa kalian pacu pahala mereka, dan tidak ada orang yang lebih baik daripada kalian kecuali orang yang berbuat amal yang sama dengan kalian. Kata Nabi, ini akan saya beri amal, kalau kalian buat, kalian yang terbaik, terpacu semua pahala orang kecuali orang yang berbuat amal yang sama. Maka Nabi SAW memberitahu, kata Nabi, bacalah subhanallah, bacalah Allahu akbar, bacalah alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Coba tengok, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, setiap selesai sholat 33 kali. Maka akhirnya orang-orang fakir sahabat tadi itu pulang semua. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim malah, kalau tadi hanya riwayat Muslim. Maka ketika pulang, tidak berapa lama kemudian datang lagi. Seminggu kemudian, entah berapa lama, tidak diceritakan, datang lagi, lapor lagi. Ya Rasulullah, orang-orang kaya dengar juga amal yang Tuhan berikan tuh, kemudian dia buat yang sama.
Maka kata Nabi apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha'. Lah, kalau seperti ini bagaimana lagi? Itu anugerah Allah. Allah memberikan anugerah itu pada siapapun yang Dia kehendaki. Kalau sudah Allah kasih orang taat, orang kaya kok jadi taat, itu susah untuk dikalahkan. Nah, ini kata para ulama, di antara beberapa dalil-dalil kalau memang orang yang kaya yang bersyukur itu adalah lebih afdol daripada orang miskin yang bersabar. Tapi tadi ini ada ikhtilaf. Ulama-ulama ahli tasawuf umumnya lebih mendahulukan orang miskin yang bersabar, karena tahu kita miskin itu kan lebih susah. Tapi juga sebaliknya jadi orang kaya yang taat itu nggak gampang. Bahkan para ulama mengatakan banyak orang yang lulus ujian jadi orang miskin, tapi ketika dia dijadikan orang kaya nggak lulus ujian, nggak taat pada Allah. Maka dalam hadis qudsi itu ada, wahai bani Adam, wahai manusia, di antara kalian ada orang yang aku jadikan kaya. Kenapa? Karena kalau dia miskin malah nggak taat pada aku. Di antara kalian ada orang yang aku jadikan miskin. Kenapa? Karena kalau jadi kaya dia malah nggak taat pada aku. Jadi kondisi kita yang terbaik ya apa yang Allah berikan pada kita. Nggak usah cari-cari kondisi yang lain. Usaha harus ada, tapi kan keputusan dari Allah. Kaya, miskin, ada uang, tidak ada uang, ada rezeki, tidak ada rezeki, semua itu sudah diatur oleh Allah. Usaha ada, tapi itu sudah diatur Allah. Termasuk punya anak, tidak punya anak, itu kan rezeki, bisa dikira-kira dipaksakan. Usaha ada, tanda orang tuh kalau ingin usaha punya anak apa tandanya? Kawin. Kalau ada orang, ya Allah, saya mau minta anak, ya Allah minta anak, ya Allah minta anak, tahu-tahu datangnya orang, hari-hari nampak minta anak, tapi tidak pernah kawin dong, tuh. Kira-kira bisa itu? Nggak usaha. Tapi ketika dia usaha pasti nggak dapat anak? Nggak juga. Kenapa? Anak itu rezeki. Maka kita nggak bisa maksakan orang nggak punya anak, nggak ada. Maka dari zaman dulu namanya orang tuh kalau nggak punya anak itu nggak ada yang ngejek di zaman sahabat. Yang ada tuh zaman sekarang, karena kurang iman itu ngejek-ngejek orang nggak punya anak. Di antara orang yang nggak punya anak tuh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau nggak punya anak. Tapi saking tidak menjadi ukuran sukses nggak ada yang bahas itu. Kenapa? Itu bukan ukuran kesuksesan. Kalau gini, ibu emak tuh, ibu tuh ndak punya anak, kok kasihan? Kasihan dari segi apa? Itu biasa, punya anak ndak punya anak urusan Allah, bukan urusan kita. Sama dengan kaya miskin, itu rezeki. Kalau kita memaksakan orang untuk punya anak, sama dengan kita memaksakan orang untuk jadi orang kaya. Kok miskin tarui sampai gini? Kok enggak punya rumah sampai gini? Kok enggak punya mobil sampai sekarang? Boleh kita jumpa orang kayak gitu? Sama. Seperti kita memaksakan orang untuk punya anak, itu enggak boleh. Maka aturan-aturan, kondisi yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, itu adalah keadaan yang terbaik menurut ilmunya Allah. Entah paham kita, tidak paham, itu yang terbaik. Lah sekarang apa kondisi kita? Buatlah untuk taat kepada Allah. Kaya, alhamdulillah, berbagilah. Banyak-banyak sedekah. Jaga amal dan banyak sedekah. Miskin, ya alhamdulillah juga. Buat amal agama, jangan mau kalah dengan orang-orang kaya. Lah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, satu hadis yang ditambah juga dengan keterangan beberapa hadis sebelumnya yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan mengambil faedah dan kita niatkan untuk ambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup dengan doa kifarah majelis, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ada yang tidak bertanya, Ibu-ibu? Ya Pak. Jadi ustadz yang nyebut sesat itu bukan saya ya Pak ya, yang lagi viral kemarin. Nah, untuk menyikapi, kenapa kok saya biasanya nggak hobi nyentuh-nyentuh hal-hal yang seperti itu, tapi karena kebetulan hadisnya juga kita baca yang itu.
Ustadz tadi klarifikasinya tetap nggak mau menarik ucapan. Jadi maknanya tetap semua orang dianggap sesat. Pahamnya dia dari hadis tadi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Semua kalian sesat kata Allah kecuali yang aku beri hidayah. Jadi yang mengatakan sesat itu Allah yang layak, kalau kita nggak boleh. Jadi ada level bahasanya Allah, ada levelnya bahasa antar manusia. Kalau Allah mengatakan sesat, haknya Allah lah. Itu bahasanya Tuhan. Macam contoh ketika Allah mengatakan Nabi Adam, wa aso adamu rabbahu fagowa, kata Allah wa aso Adam. Aso itu dari kata-kata maksiat. Maka kata Allah, Adam telah aso, maksiat. Lah kalau yang mengatakan maksiat itu Allah, itu levelnya Allah yang berkata pada hambanya. Kalau kita ngomong ke Nabi Adam, itu kurang ajar. Jadi level kita berbicara ke siapa, ada level masing-masing. Lah, dalam hal tadi, pertanyaannya, kalau dalam hadis 73 golongan yang diterangkan sebagaimana Yahudi terpecah sekian, Nasrani juga terpecah sekian, Islam juga terpecah sekian, kemudian ada keterangan tambahan, satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Maka yang satu masuk surga itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Maka wajar sekarang ahlus sunnah wal jamaah itu diperebutkan. Tetapi para ulama buka sarah hadis ini untuk memahami bagaimana 73 golongan, yang satu masuk surga sisanya neraka, 72 itu siapa? Maka para ulama mengatakan itu bukan golongan-golongan organisasi Islam sekarang, bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Perti, Tarbiyah, ini dan itu. Ndak, bukan itu. 72 golongan, 73 itu buka kitab-kitab akidah, maka di sana lengkap para ulama membagi. Yang dimaksud adalah Syiah. Syiah pun nanti terbagi menjadi kurang lebih 12 golongan. Termasuk nanti di dalamnya Khawarij. Khawarij pun juga ada beberapa golongan. Di dalamnya Qadariyah, di dalamnya nanti Jabariyah. Ini pemahaman akidah, bukan organisasi Islam, enggak. Nah, jadi bukan organisasi Islam yang ada, enggak. Sedangkan Syiah saja terpecah banyak. Bukan satu, banyak. Mu'tazilah ada lagi, terpecah lagi banyak. Maka setelah ditotal, kelompok-kelompok yang jelas-jelas bid'ah ini, itulah yang dimaksud Nabi menjadi 72, yang satu dari lebihnya lagi 73, satu golongan masuk surga, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi kalau menyesat-nyesatkan ini kan harusnya kaidahnya ulama yang betul-betul menggunakan kaidah yang disesuaikan dari Quran hadis, bukan pemahaman sendiri. Jangan sampai gara-gara ikhtilaf, hal yang mana memang itu ikhtilaf ya, perbedaan pendapat, harusnya kaidahnya tasamuh. Tapi kalau dalam hal usul, dalam pokok-pokok agama, ya hal begini itu enggak, harus juga diteliti, enggak bisa kita langsung mudah mengatakan orang ini sesat kecuali dalam kajian yang mendalam. Jadi yang bisa saya jawab tadi, 73 yang disampaikan Nabi dalam hadis itu bukan organisasi Islam enggak, tapi memang betul-betul seperti Syiah dengan beberapa kelompok mereka, Mu'tazilah dengan beberapa kelompok mereka, dan itu nanti akan ada cabang-cabang yang baru-baru ada di belakangan ini, contohnya Ahmadiyah. Itu cabangan-cabangannya juga. Kalaupun itu pun nanti sebagian ulama banyak yang mengatakan mereka tuh sudah keluar dari Islam. Ahmadiyah seperti itu. Tapi kan Ahmadiyah itu juga tidak semuanya dalam satu pemahaman. Ada yang masih ngakui masih Islam, ada yang sudah murtad keluar daripada Islam. Jadi kelompok-kelompok yang seperti ini, yang mana dikatakan para ulama itulah yang terpecah tadi, yang dikatakan sesat. Tapi seperti apapun, awalnya hadis itu apa? Umatku terpecah. Nabi pun masih mengatakan umat loh di sana. Maknanya kata para ulama itu masih diakui Islam. Yang 72 tadi masih diakui Islam. Walaupun nanti kalau dikaji-kaji ada beberapa yang sampai keluar murtad daripada agama. Syiah yang ekstrim ada. Rawafid namanya, itu bisa sampai dikategorikan keluar daripada Islam. Tapi banyak juga Syiah yang masih dalam batas lingkup dikatakan sebagai orang Islam.
Itu yang bisa saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lagi, Pak? Itu pemahaman saja yang saya pahami. Itu pemahaman mereka. Islam Nusantara, dan ini juga tergantung niat. Ini permainan kata. Kalau dianggap diputar-putar kata Islam Nusantara dengan niat baik, memang bisa jadi baik. Tapi bisa juga dengan niat seperti itu untuk merusak Islam, bisa juga. Nah, sekarang ini hanya sebagai istilah, ya, bukan dengan gara-gara itu sampai langsung kita mengatakan sesat. Enggak, ini hanya permainan kata. Islam Nusantara, apakah yang mereka maksud Islam yang sampai di Nusantara? Selagi menjalankan Islam disesuaikan dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan agama, ya enggak ada masalah. Tapi kalau sudah mengatakan Islam Nusantara adalah Islam yang jauh lebih baik daripada Islam yang dibawa oleh Nabi, ya ini ya udah enggak beres. Ini perkataan yang bisa diputar ke arah manapun. Niat baik sebenarnya masih bisa. Ini kan kita pun juga semua orang yang ada, orang Islam itu kan semuanya akan sukalah kita ini mengamalkan agama yang selagi tidak terlalu macam tidak dilarang. Satu orang ulama sampai mengatakan bahwa sepantasnya satu amal yang diamalkan oleh masyarakat kalau memang kebiasaan itu masih batasannya makruh, maka hal-hal seperti itu tidak dianjurkan untuk diingkari. La yang bagi ayyakhruju min adatin nas illa fil haram. Ini kata para ulama ya. La yang bagi, tidak sepantasnya kita keluar daripada adat-adat kebiasaan manusia, kebiasaan yang terjadi, jangan kita keluar dari kebiasaan itu, jangan pula terlalu keras mengingkari illa fil haram, kecuali memang sudah jatuh kepada perkara haram. Kalau masih makruh itu nggak perlu diingkari parah, kan kita tahu makruh itu kan tidak sampai haram. Kalau kita mengingkari makruh sama seperti mengingkari haram, apa bedanya makruh dengan haram? Ada orang makan jengkol bawa parang kita, kan ini tidak paham nih orang. Itu makruh gitu. Jadi mengingkari makruh dengan pengingkaran yang sesuai dengan hukum. Maka kata para ulama tadi, tidak sepantasnya keluar daripada adat manusia, nggak usah ditentang, nggak usah diingkari kecuali sudah sampai kepada haram. Tapi perlunya dengan dakwah, pelan-pelan beritahu sunnah, pelan-pelan beritahu mereka sunnah. Maka dengan cara begitu semoga mereka bisa mengarah kepada hal yang terbaik. Jadi mengingkari itu yang betul-betul boleh diingkari itu yang haram. Nah, kalau macam tadi Islam Nusantara ini, kalau jawaban dari Kiai Idrus Romli ya itu pesanan gitu. Namanya pesanan ya, bisa dijual, bisa dipakai untuk kemanapun. Dia niatkan yang baik pun sebenarnya arahnya bisa, tapi kalau dia tujukan ucapan itu untuk keburukan ya juga bisa. Tapi ini ada pesanan, ini bahasa politik ya. Kalau nggak hati-hati bisa salah pembahasan kemana-mana perginya. Semoga itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya kira cukup. Demikian, silakan. Itu sama itu ya. Yang lain udah pada banyak bahas. Kalau saya tidak terlalu suka mengomentari yang begitu. Ceramah mau di gereja, mau di mana ya. Semoga niatnya itu ada niat kebaikan, dan ya kalau dikatakan murtad keluar dari agama enggak, tapi mayoritas ulama dan beliau pun kan yang ceramah di gereja itu pun kan juga sudah membaca kitab walaupun lewat HP ya. Semua walaupun lewat HP, di situ yang beliau baca semua mayoritas ulama keterangan di sana mengatakan makruh. Makruh itu kita tahu berkali-kali, kalau Bapak Ibu masih ingat dalam pembahasan fikih, fikih itu kan ada dua, perintah larangan. Perintah itu dua, perintah keras, perintah lunak. Perintah keras namanya wajib, perintah lunak sunnah. Larangan ada dua, larangan keras, larangan lunak. Larangan keras haram, larangan lunak makruh. Kemudian tidak dilarang, tidak diperintahkan, namanya mubah. Nah sekarang kalau sudah dibahasakan makruh, larangan kan cuma lunak.
Memang ulama ada ikhtilaf, tapi semua daripada keterangan para ulama itu mengatakan enggak baik. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Nah sekarang kita ini sudut pandangnya kan macam-macam. Negara kita hal-hal yang begitu dari segi negara, ya mereka yang biasa untuk membawa nama Pancasila tentu suka dengan hal yang seperti itu. Tapi kita juga seperti apapun harus menjaga juga kondisi di negara kita. Jangan gara-gara kejadian-kejadian seperti itu malah menjadi panas antar umat beragama, ini kan jadi rusak. Kalau memang mereka tergantung entah niatnya apa itu ustadz yang datang ke gereja, kalau memang salah niatnya ya semoga diampuni Allah, semoga dirubah menjadi arah yang lebih baik. Itu yang bisa saya jawab. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia, kajian kita pada pagi hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.